Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi belajar daring bersama Ibu Debbie. Hari ini kita akan belajar pelajaran tematik kelas 3 SD, tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 5 dan 6. Yang pertama, kita akan pelajari pembelajaran 5. Saat kecil, Udin menggunakan sepeda roda 3. Sekarang, Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Rajin berolahraga sepeda membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya lebih tinggi. Saat kecil, Edo hanya dapat menendang bola. Sekarang, Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Rajin berolahraga membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Udin suka bermain sepeda. Edo suka bermain bola. Meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda, tetapi mereka tetap rukun. Mereka saling menghargai perbedaan. Siti senang berolahraga lari di pagi hari. Dayu senang olahraga renang. Lani senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Walaupun kesukaan mereka berbeda, namun mereka tetap rukun bermain bersama. Mereka juga suka saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih. Jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, mereka selalu bekerja sama. Olahraga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Olahraga dapat membuat tubuh sehat. Tubuh yang sehat tidak mudah sakit. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat tumbuh dengan baik. Rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan rekreasi bersama teman, guru, atau keluarga kita, semua menjadi lebih santai, memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar. Di tempat rekreasi biasanya dapat kita temui penjual tiket masuk dan para pedagang asongan. Harga tiket masuk dan harga barang atau makanan biasanya ada yang ribuan, puluh ribuan, bahkan ratus ribuan. Kamu tentu pernah melakukan jual beli di tempat rekreasi. Salah satu pengetahuan yang diperlukan dalam jual beli adalah pengurangan. Selanjutnya, coba kamu pelajari pengurangan dengan bilangan ribuan. Contoh pengurangan tanpa teknik meminjam. 5.478 dikurang 1.254. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan pengurangan bersusun pendek. Sama halnya dengan penjumlahan bersusun pendek, pada pengurangan bersusun pendek juga kita harus perhatikan nilai tempatnya ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, seperti yang kamu lihat pada contoh berikut ini. Kalau sudah sesuai dengan nilai tempatnya, kita bisa langsung mengurangkannya dimulai dari satuan. 8 kurang 4, 4. 7 dikurang 5, 2. 4 kurang 2, 2. 5 kurang 1, 4. Maka hasilnya 4.224. Nah, contoh selanjutnya, seorang pedagang mempunyai tepung terigu 5.874 kg. Tepung itu kemudian terjual 4.651 kg. Berapa kilogram tepung terigu yang belum terjual? Penyelesaian dengan cara bersusun pendek. Ya, 5.874 dikurang 4.651. Perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, satuan dikurangi satuan. Nah, sama seperti yang tadi ya, kita mengurangkannya dari satuannya dulu. Berarti 4 dikurang 1, hasilnya 3. Kemudian puluhan. 7 dikurang 5, 2.
Selanjutnya ratusan dengan satuan ya. Ratusan dengan ratusan. 8 dikurang 6, 2. Lalu ribuan dikurangi ribuan. 5 dikurang 4, 1. Hasilnya 1223. Jadi tepung terigu yang belum terjual adalah 1223 kg. Sekarang kita perhatikan contoh pengurangan dengan teknik meminjam. 4249 dikurang 1926. Kita kurangkan dari satuan. 9 kurang 6, 3. 4 kurang 2, 2. 2 kurang 9. Nah, di sini terhenti. Kita tidak dapat mengurangkan 2 dengan 9. Kenapa? Karena 2 lebih kecil dari 9. Nah, bagaimana caranya untuk melanjutkan pengurangan tersebut? Perhatikan gambar ini. Nah, di sini dijelaskan berdasarkan gambar balok ya. Nah, dipisah ya, 4249. Ribuannya itu ada 4 ya. Jadi satu balok yang besar ini nilainya 1000. Jadi kalau dia 4000 berarti harus 4 balok. Kemudian yang ratusan 2. Satu balok yang kecil ini, yang di ratusan ini nilainya 100. Nah, kalau 2 balok berarti 200. Kemudian yang puluhan, satu balok kecil untuk yang puluhan ini nilainya 10. Nah, karena dia ada 40, makanya harus ada 4 baloknya. Kemudian yang satuan yang kecil-kecil ini, yang paling kecil ada 9 ya, nilainya untuk satu balok yang kecil itu nilainya 1. Nah, begitu juga dengan 1926. Satu balok besar untuk 1000, yang ribuan, ratusan ada 9, puluhan 2, dan satuannya 6. Nah, kita lanjutkan tadi terhenti di ratusannya ya. 2 dikurang 9 tidak bisa. Nah, 2 tadi kan dia baloknya kan ada 2 ya untuk ratusan. Satu balok tadi nilainya 100. Nah, agar bisa dilanjutkan pengurangannya, ratusan tadi atau 2 tadi meminjam dari ribuan ya, dipinjam dari 4 tadi, 4 yang ribuan tadi. Nah, satu balok yang besar untuk yang ribuan kan itu nilainya 100. Nah, dipinjamlah ke nilai yang ratusan yang 2 tadi. Maka setelah dipinjam, sekarang tadi kan jumlah ratusannya itu 2. Sekarang jumlahnya setelah dipinjam ada 12. Perhatikan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 baloknya. Satu balok tadi nilainya 100 ya kan? Dan otomatis yang di ribuan sudah berkurang 1. Tadi kan sudah dipinjamkan ke ratusan, tinggal 3 balok yang besar ya. Nah, sekarang itu kan yang ratusan sudah ada 12. Nah, sudah bisa ya dikurangkan dengan 9 ya. 12 dikurangkan 9 berapa? Ya, 3. Nah, kemudian lanjut 3. Tadi kan sisanya 3. 3 dikurang 1. Maka hasilnya 2. Maka untuk hasil akhirnya adalah 2323. Kalau dengan cara yang lain juga bisa perhatikan di sini ya. Bisa seperti ini juga. Tadi kan yang 2 dikurang 9 tidak bisa dipinjam dari 4-nya yang ribuan tadi. Jadi 12 kurang 9, 3. Kemudian tadi sisa 3 kurang 1, 2. Ya, sama saja hasilnya ya, yang penting kamu paham. Perhatikan gambar berikut ini. Buatlah suatu cerita berdasarkan gambar tersebut. Nah, dari gambar ini kita akan belajar, untuk pembelajaran 6 ini kita akan belajar membuat cerita berdasarkan gambar. Hal yang harus dipahami dalam membuat cerita berdasarkan gambar, yang pertama adalah amati dulu gambarnya. Kemudian setelah diamati baru disusun kalimat-kalimat yang berhubungan ya. Disusun kalimat-kalimat yang berhubungan untuk dibuat menjadi sebuah cerita.
Contohnya seperti ini ya. Siti adalah anak yang selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Setiap malam sebelum tidur, Siti selalu mencuci kaki dan tangan. Selain itu, Siti juga tidak lupa menyikat gigi agar bersih. Siti selalu menggunakan baju tidur karena nyaman digunakan saat tidur. Setelah itu, Siti langsung tidur. Siti tidur tidak larut malam. Setiap hari kita melakukan kegiatan, tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah tidur. Saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Ada hal-hal yang dilakukan sebelum tidur, yaitu mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Cara berdoa setiap agama berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di negara kita memiliki banyak perbedaan ya. Di negara Indonesia memiliki banyak perbedaan, terlebih salah satunya adalah perbedaan agama, dan agama yang diakui di negara Indonesia adalah 6 agama ya, 6 keyakinan. Nah, seperti yang pertama kalau diperhatikan yang Islam ya, untuk agama Islam berdoa dengan cara yang Islam seperti ini. Kemudian untuk agama Kristen seperti ini cara berdoanya. Kamu bisa perhatikan di gambar. Lalu untuk agama Katolik cara berdoanya seperti ini ya. Kemudian di agama Hindu juga nih, kamu lihat di gambar. Lalu yang kelima berdoa dengan cara Buddha. Dan yang terakhir berdoa dengan cara Konghucu. Jadi diingat juga ya, kalau di negara Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pengurangan dengan teknik menyimpan. Melakukan pengurangan bilangan cacah dapat dilakukan dengan teknik tanpa meminjam dan teknik meminjam. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar pengurangan dengan teknik tanpa meminjam. Sekarang perhatikan contoh pengurangan dengan teknik meminjam berikut. Nah, perhatikan berapakah hasil pengurangan 2765 dikurang 1548? Penyelesaian dengan cara bersusun pendek, langkah-langkah. Nah, setelah disusun berdasarkan nilai tempatnya ya, seperti penjelasan ibu tadi, bahwa disusun dulu sesuai nilai tempat, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Kemudian dikurangkan dimulai dari satuannya ya. Satuannya dikurangkan dengan satuannya, yaitu 5 dikurang 8. Tidak bisa ya, karena 5 lebih kecil dari 8. Maka pinjam 1 puluhan dari 6 menjadi 10 tambah 5 dikurang 8 ya, jadi 15 karena sudah dipinjam 10. Maka 15 dikurang 8 hasilnya 7. Kemudian yang puluhan tadi kan puluhan tadi sudah dipinjam 1 ya kan, maka sisanya jadi 5. Maka 5 dikurang 4 hasilnya 1. Selanjutnya untuk yang ratusan, 7 dikurang 5 hasilnya 2. Dan ribuan, 2 dikurang 1 hasilnya 1. Jadi 2765 dikurang 1548 sama dengan 1217. Nah, sekarang perhatikan tugas yang akan kamu kerjakan. Yang pertama, tugas PPKN. Di sini ada 3 soal yang harus kamu jawab. Tuliskan pendapatmu mengenai beberapa hal berikut ini. Pertama, mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Kedua, apa saja manfaat yang akan kita rasakan jika hidup rukun? Ketiga, mengapa kita perlu bekerja sama? Untuk tugas yang selanjutnya, yang kedua ada tugas bahasa Indonesia. Nah, perhatikan, bacalah teks berikut dengan seksama.
ada di sini teks tentang manfaat tidur. Jadi kamu baca teks ini dulu, pahami teksnya. Setelah kamu baca, setelah kamu baca teks tadi, kamu menjawab 4 pertanyaan berikut ini. Ya, kamu jawab. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, mengapa Sheila merasa lelah? Apa saja yang Sheila lakukan di sekolah? Yang kedua, apakah perintah ibu untuk Sheila setelah makan siang? 3, apa yang Sheila lakukan sebelum tidur malam? 4, mengapa kita tidak boleh tidur terlalu malam? Tugas selanjutnya ada tugas matematika. Nah, di sini ada 3 soal yang harus kamu kerjakannya. Di sini ada 3 soal cerita. Nah, perhatikan. Ini pastinya tentang pengurangan ya. Nah, kamu perhatikan ketiga soal ini, bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah dengan teknik meminjam atau pengurangan tanpa teknik meminjam? Kamu pahami soalnya, dan jangan lupa pada saat kamu menjawab menggunakan pengurangan bersusun pendek ya, supaya Ibu Debbie tahu kamu sudah paham belum cara menemukan hasilnya. Sudah paham ya sampai di situ? Ibu Debbie harap kamu bisa mengerjakan ketiga tugas tadi. Kamu kerjakan di buku tulis dengan tulisan yang rapi ya nak. Jangan lupa ditulis dengan sendiri, tidak dengan orang lain. Sekian dulu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton pembelajaran bersama Ibu Debbie. Selalu semangat belajar dan jaga kesehatan ya.